Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas materi mengenai NAT. Nah, apa itu NAT? NAT atau Network Address Translation merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat. IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. Nah, NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, jadi NAT itu merupakan protokol dalam suatu sistem jaringan ya. Kita lanjut. Lalu di sini ada jenis NAT. Yang pertama itu ada full count NAT atau one-to-one NAT. Ini adalah jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Lalu paket dari host manapun yang di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Nah, jadi jenis NAT yang pertama itu adalah full count NAT atau one-to-one NAT. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis yang keduanya. Nah, jenis yang keduanya itu adalah restricted count NAT atau lebih aman daripada full count. Nah, NAT ini hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungkan atau dihubungi oleh host internal. Nah, tapi portnya itu boleh berbeda, tidak seperti yang full count ya. Portnya itu harus sama itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah jenis yang ketiganya. Nah, jenis ketiganya itu adalah port restricted count NAT. Sama seperti restricted count, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Nah, NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, ini adalah jenis yang ketiganya. Lanjut. Nah, dan ini jenis NAT yang keempat adalah symmetric NAT. Nah, ini adalah jenis NAT yang ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda, akan memakai port publik yang berbeda. Nah, jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Nah, ini adalah jenis NAT yang keempat, yaitu symmetric NAT. Lanjut. Nah, di sini ada tipe NAT. Yang pertama itu NAT tipe statik. Nah, NAT tipe statik menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadi pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. Nah, NAT statik terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet atau outside. Nah, alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Ini adalah tipe NAT statis. Kita lanjut. Nah, di sini ada tipe dinamis. Nah, NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system full dan NAT system overload. Ini adalah NAT tipe dinamis. Kita lanjut. Nah, di sini ada tipe NAT sistem full. Nah, NAT dengan sistem full atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem full, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok atau pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, NAT dengan sistem full biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau menyeimbangkan beban pada jaringan. Nah, ini adalah NAT tipe sistem full. Nah, jadi seperti itu pengenalan mengenai teori NAT ini atau Network Address Translation.
Nah, kita akan langsung mengimplementasi bagaimana cara kerja NAT ini. Kita akan mengimplementasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan buat topologinya. Nah, di sini topologinya sudah jadi ya. Nah, di sini tuh saya memasangkan satu server, 3 router, satu switch, dan 2 PC. Nah, router yang di sebelah sini dianalogikan sebagai Google, dan server ini adalah server yang milik Google atau IP publiknya. Lalu ISP ini adalah internet yang kita sering berlangganan atau seperti WiFi lah. Lalu di router klien ini memiliki beberapa IP privat. Nah, fungsi dari NAT itu apa sih? Nah, fungsi dari NAT itu IP privat ditranslatekan supaya bisa mengakses ke jaringan internet. Nah, karena kalau di sini IP privat itu tidak bisa mengakses internet atau tidak bisa mengakses ke Google atau ke IP public Google. Nah, di sini bagaimana caranya si IP privat ini bisa saling terhubung atau bisa mengakses ke jaringan internet. Nah, seperti yang kita ketahui, jaringan internet ini itu syaratnya itu harus menggunakan IP public. Nah, jadi kan IP privat ini tidak mempunyai IP public. Nah, kita akan konfigurasi supaya jaringan privat ini atau IP privat ini bisa mengakses ke internet atau bisa mengakses ke Google. Nah, di sini kita mulainya itu mengkonfigurasi IP-nya dulu. Sini di router Google, CLI, enter, tuh ketik enable config terminal, lalu interface range G0/0 sampai 1, lalu enter, ketik lagi no shutdown, enter, lalu kita interface lagi G0/0, ntar. Nah, yang menuju ke sini ya ke server ya. Oke. Bentar kita ubah dulu ininya. Sini ini jadi 2 dan ini jadi 1. Oke. Lalu enter, lalu kasih IP address. IP addressnya itu 172.16.23.1 lalu 255.255.255.0. Enter, lalu interface G0/1, enter, lalu kasih IP addressnya 10.10.10.1, lalu 255.255.255.252. Enter. Sudah, kita lanjut ke router yang ISP ini. Nah, kita enter, lalu enable config terminal, interface range G0/0 sampai 1, lalu enter, no shutdown. Kalau interface lagi G0/0, IP-nya 10.10.10.2, lalu 255.255.255.252. Enter. Oh ya, kita kelupaan. Sini harus ada IP address. Oke, enter. Lalu interface G0/1, enter, lalu IP addressnya 11.11.11.1, lalu 255.255.255.252. Enter. Lalu lanjut ke router klien ini. Sama ya. Enable config terminal, interface range G0/0 sampai 1, lalu enter, lalu no shutdown. Ya, kebalik ya, no shutdown, enter, lalu interface 20.0/0, IP addressnya 11.11.11.1,
11.2, lalu 255.255.255.252. Enter. Lalu interface, kita akan masuk ke interface VLAN 10 ya. 0/1.10. Lalu enter. Encapsulation .1q10. Enter. Lalu IP address-nya itu 192.168.10.1. Lalu 255.255.255.0. Enter. Oh ya, sebentar. Ini titiknya ada 2 ya. Enter. Lalu interface lagi G0/1. Oke, encapsulation .1q20. Lalu enter. Lalu IP address-nya 192.168.20.1. Lalu 255.255.255.0. Enter. Nah, lalu kita lanjut ke switch. CLI enable config terminal, lalu tambahkan VLAN 10 dan VLAN 20. Sini interface FA 0/2 switch port mode access. Ya bentar. Ya. Switch port access VLAN 10. Lalu interface FA 0/3 switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lalu jangan lupa di trunking ya. Interface FA 0/1 switch port mode trunking. Lalu switch port trunking allowed VLAN 10 sampai 20. Enter. Lalu kita coba masukkan ini IP address-nya 192.168.10.2. Enter. Nah, ini default gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Enter. Ini juga sama. Stop IP address 192.168.20.2. Enter. 92.168.20.1. Enter. Lalu kita juga jangan lupa ini servernya itu dikasih IP ya. IP address-nya itu 192.168.16.23.2. Enter. Ini ubah 255.0. Di sini 172.16.23.1. Enter. Nah, sebelum kita konfigurasi alamat atau IP privatnya ini, kita lihat dulu before afternya dulu ya. Nah, sebelum dikonfigurasinya itu seperti ini ya, akan valid. Before-nya itu seperti itu, IP privat tidak bisa mengakses ke jaringan internet. Nah, lalu setelah kita mengetahui before-nya itu seperti itu, kita di sini coba konfigurasi dulu router BGP ya. Ini exit dulu, lalu router BGP 1, lalu networknya itu 10 10 10 titik
2, remote aksesnya itu ke 2 ya. Ini adalah remote aksesnya atau remote aksesnya ini. Coba enter. Lalu networknya 10 10 10.0 lalu 2, lalu maxnya 255 enter. Network yang keduanya 172.16.23.0 lalu maxnya 255 enter. Sudah, kita lanjut ke yang kedua di sini. Enter, exit, router BGP 2 ya. Enter, neighbornya 10.10.10.1 lalu remote-nya 1 ya. Nah, sudah terhubung. Kita tambahkan networknya 10.10.10.0 lalu maxnya 255.255.252 enter. Sini network lagi. Network yang kedua itu 11.11.11.0 lalu maxnya 255.255.252 enter. Nah, sudah, karena kita membuatnya itu cuma 2 ya, karena yang di sini itu untuk konfigurasi IP privat ya. Sekarang di sini kita coba masukkan IP route-nya, IP route atau IP statik. Beratnya itu 000.000, lalu jalannya itu menuju 11.11.1 enter. Coba kita duping itu 172.16.23.1 enter. Nah, successful ya. Kalau tadi itu tidak ya, karena belum dikonfigurasi BGP. Nah, setelah ini kan sudah saling terhubung nih. Kita coba ini di sini ke sini. In progress, play dan successful. Jadi ini sudah saling terhubung ya, dari klien ini ke Google ini sudah saling terhubung ke server Google. Dan sekarang kita konfigurasi IP privatnya supaya bisa mengakses ke jaringan internet. Sini kita ketikkan dulu akses list ya. Lalu 1 di sini formatnya itu IP-nya 192.168.10.0. Nah, IP-nya itu IP yang ada di VLAN ini ya. Lalu 00.255. Enter. Sudah, kita yang kedua kita ganti saja ininya jadi 20. Enter. Nah, setelah itu kita ketik lagi IP NAT inside source. Kita coba tanda tanya. Nah, IP NAT itu ada 2 ya, ada list dan static. Nah, kita coba pakai yang list dulu. List kita coba tanda tanya. Nah, listnya itu 1. Nah, lalu interface-nya interface g0/0. Coba tanda tanya. Nah, di sini kita pakai overload ya. Ketik overload. Karena kita kan mau ditranslatein ya. Atau IP address-nya itu mau ditranslation ke internet Google ya, agar jaringan privat ini bisa mengakses ke jaringan internet atau ke IP public ya yang ada di Google ini. Kita lanjut, overload lalu enter. Nah, setelah itu kita coba interface g0/0 lalu IP NAT
coba tanda tanya, lalu kita ketik outset. Nah, outset ini kita sudah bahas ya tadi di awal-awal. Lalu enter. Lalu interface lagi G0/1 yang mengarah ke pilihan 10 ya. Pilihan 10. Lalu ini IP NAT inside. Lalu yang kedua 0/1.20 IP NAT inside. Enter. Nah, sekarang kita coba sesudah dikonfigurasi apakah sudah bisa. Ini ke sini. Nah, sekarang sudah bisa, sudah saling terhubung atau sudah bisa mengakses ke jaringan internet. Yang tadinya itu violet ya, tidak bisa. Ya. Nah, sekarang sudah successful. Karena kita sudah konfigurasi atau kita sudah mentranslatekan IP privat ke IP public. Nah, setelah itu kita akan coba menambahkan satu server lagi. Sini satu server. Lalu kita sambungkan ke router klien ini. Ini kita konfigurasi. Konfigurasinya itu interface dulu. Exit dulu. Kalau interface G0/2 no shutdown. Nah, lalu kita tambahkan IP address-nya. Nah, lalu kita konfigurasi IP address-nya. IP address-nya itu 192.168.30.1. Lalu 255.255.255.0. Lalu enter. Nah, lalu kita exit. Kita tambahkan IP NAT-nya. IP NAT lalu inside source. Nah, di sini kita pakai yang static. Nah, lalu IP address-nya 192.168.30.2 yang IP address ini yang masuk ke server ini ya. Nanti kita masukkan, lalu ini menujunya ke 11.11.11.3. Lalu enter. Nah, kenapa di sini kita memakai 11.11.3 bukan 11.11.1 atau .2? Karena ini tuh memerlukan IP global. Nah, jadi IP globalnya ini saya tambahkan 11.11.11.3. Nah, lalu setelah itu kita akan lanjut interface G0/0 enter. Lalu kita ubah IP address-nya. IP address-nya itu 11.11.11.2. Subnet connection 255.255.255.0. Kalau tadi itu titik 252, sekarang ubah menjadi 0. Lalu enter. Lalu kita exit, lalu interface G0/2, lalu IP NAT inside. Lalu enter. Nah, kalau sudah, kita coba tambahkan IP address-nya. Sebelum ke IP address, kita coba ke service HTTP, lalu index HTML ini kita edit, dan kata Cisco Packet Tracer ini kita hapus, ubah menjadi hi welcome to SID. Lalu kita klik save, lalu yes. Sudah, kita ke desktop, lalu IP address-nya 192.168.30.2. Enter. Gateway-nya 192.168.30.1. Enter. Nah, kalau sudah kita ke router ISP lagi. Klik enter, enable config terminal. Lalu interface G0/1 kita ubah IP address-nya, IP address 11.11.11.1, lalu 255.255.255.0. Nah, kalau sudah kita exit lagi, lalu router BGP 2.
kita ubah networknya 11.11.11.0, lalu maxnya 255.255.255.0, enter. Nah, ini sebetulnya sudah ya. Kita coba ping di sini. Lalu ping 11.11.11.3, karena ini tuh IP globalnya ya, yang kita konfigurasi dengan IP server tadi. Kita enter. Coba. Request timeout, kita tunggu. Nah, sudah replay ya. Kita coba sekali lagi. 11.11.11.3, lalu enter. Nah, sudah replay ya. Dan lalu kita coba ke web ini, web browser. Nah, lalu kita tambahkan 11 IP global tadi ya. Ketiga. Lalu kita klik yang go ini. Go. Nah, ini akan muncul yang sudah kita ketikkan tadi di server ini, yang hi welcome to SID. Nah, ini akan muncul di sini. Hi welcome to SID. Nah, sebetulnya ini sudah beres ya konfigurasi atau implementasi mengenai IP NAT atau Network Address Translation. Nah, jadi segitu saja video saya kali ini. Kita akan jumpa di next video. Semoga kalian paham yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.